Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, walaupun sebagian besar dari Anda sampai sekarang masih terbingung-bingung dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Karena saya sendiri juga, dan bukan hanya saya, semua orang itu ketika sampai makan siang tadi itu masih memahami bahwa Mahkamah Konstitusi itu menolak gugatan batas usia dan calon presiden dan calon wakil presiden. Tiba-tiba setelah makan siang itu berubah, ya ada putusannya berubah, dan kemudian putusan yang lama tadi dibatalkan semua oleh putusan yang baru. Aturannya begitu, katanya ada gium gitu, batas putusan yang lama dibatalkan oleh putusan baru, dan akhirnya Gibran lolos menjadi calon wakil presiden ini secara undang-undang. Begitu, Bung Rocky. Ini namanya kepala ular memakan ekornya sendiri tuh. Itu. Hmm. Dan dan kita tahu bahwa sebetulnya ini kan keputusan yang orang udah bisa duga dengan nalar akademis dan feeling politik. Ini keputusan udah dibuat sejak sebulan lalu kan sebetulnya. Kalau kita ikuti misalnya pengakuan saudara Ruslan. Saldi Isra. Oh, Saldi Isra ya sebelumnya ya, ya. Jadi nggak ada sebetulnya yang bisa membuat kita percaya bahwa mahkamah ini betul-betul mendalilkan keputusan itu berdasarkan prinsip kemerdekaan hakim. Jadi selama 1 bulan kita bertanya, apa yang terjadi selama 1 bulan dengan keputusan yang tertunda itu? Satu-satunya cara kita memahami adalah dengan memakai adagium lama, orang Yunani bilang, di dalam penundaan ada perencanaan kejahatan. Nah itu yang saya kira mesti kita pastikan hari ini. Tetapi itu sudah terjadi dan sebetulnya publik lebih dahulu memerosotkan marwah dari Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, putusan Mahkamah Konstitusi itu jadi semacam pembusukan yang paling sempurna dari institusi hukum kita. Itu intinya begitu. Iya, ini bahkan ternyata setelah tadi kita mendengar pembacaan dissenting opinion, ya kan, yang terakhir tadi ada dissenting opinion Pak, 5-4, yang dua hakim di sana itu menyatakan cuma concurrent opinion atau berbeda pendapat saja, tadi tidak tidak bukan pernyataan yang menolak begitu ya. Saldi Isra menyatakan bahwa dia memang terkejut karena tiba-tiba ketika masuk Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman putusannya berubah gitu, karena memang pada putusan yang tiga di awal itu yang menolak semua itu ternyata hanya 8 hakim yang memutuskan. Anwar Usman tidak ada gitu. Ketika Anwar Usman masuk itu berubah. Nah ini yang Itu di dalam drama Yunani ada yang namanya uh, jus ex machina. Itu orang atau tokoh yang tiba-tiba turun dari atas balkon itu menuju panggung lalu dia putar semua cerita tuh. Ini persis seperti drama Yunani itu. Jadi diselamatkanlah oleh seseorang biasanya supaya nggak macet cerita diselamatkan oleh seorang. Jadi ketua Mahkamah Konstitusi itu belagak nggak ngerti apa-apa tapi begitu dia tiba di atas panggung dia udah tahu sebetulnya apa yang mesti dia putuskan. Dan ini menunjukkan betapa kong kali kong itu memang berlangsung secara sistematis. Yang saya sesalkan justru Saldi Isra kan udah bisa deteksi dari awal. Semua kalau kita lihat banyak yang sifatnya sama seperti sekarang. Dan pada semua keputusan itu Saldi Isra mengucapkan dissenting opinion. Itu artinya Saldi udah bisa tahu kalau menyangkut kepentingan kekuasaan, maka dissenting opinion itu seolah-olah untuk membenarkan bahwa tidak sepenuhnya loh mahkamah itu tunduk pada kekuasaan. Tapi Saldi mesti paham bahwa dissenting opinion dia juga dimanfaatkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menunjukkan bahwa oh ada loh perbedaan pendapat bukan bulat. Jadi Saldi mestinya yang lebih awal paham itu nggak usah curhat-curhat. Dia nyatakannya dia saya dissenting opinion sekaligus tidak menghendaki lagi mahkamah ini karena telah terjadi pembusukan politik di dalamnya tuh. Maka saya menyatakan mengundurkan diri. Itu baru dissenting opinion yang jujur. Jangan dissenting opinion tapi meminta rakyat untuk mengerti bahwa dia dissenting opinion tuh. Jadi Saldi Isra saya kenal baik tuh. Orang yang jujur, punya integritas, diandalkan oleh masyarakat sipil, lakukan tindakan yang lebih keras, lebih radikal. Mundur dari Mahkamah Konstitusi. Baru orang yakin bahwa Saldi memang bagian yang tersisa dari kebenaran, dari kejujuran di Mahkamah Konstitusi. Kalau dia cuma ngeluh-ngeluh, itu artinya dia minta dimaklumi bahwa dia nggak mampu untuk menyelamatkan mahkamah. Dia mesti tinggalkan mahkamah, karena mahkamah sudah tidak lagi ada di dalam wilayah penegakan keadilan. Tidak lagi berpikir untuk menyelamatkan demokrasi, bahkan merusak demokrasi. Mestinya Saldi ambil sikap yang tajam seperti itu.
ini menarik ini, persis sebenarnya posisinya 54 seperti yang dipikirkan banyak orang, cuman ganti posisi saja. Kalau sebelumnya kan yang selalu kalau dissenting opinion itu ada 4 orang itu ya, Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Soehartoyo, dan juga Wahidudin Adam gitu ya. Tapi dan tadinya orang menduga karena ada Arif Hidayat. Arif Hidayat ini kan ketua alumni GMNI dan dia pasti akan bersama dengan Ibu Megawati. Jadi artinya bisa 54 gitu. Ternyata benar. Arif Hidayat itu yang termasuk dissenting, tapi ternyata kemudian Eni Nurbaningsih yang kemudian masuk bergabung di sana yang ikut Jadi mendukung. memang diatur supaya harus lolos apa yang diinginkan Presiden Jokowi harus terjadi. Jadi apapun orang kan sebetulnya kita dari awal merasa ya tunggu di ujung deh apa sih sebetulnya. Jadi soal ada pemanasan tapi kemudian semua diprank oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga pasti habis telepon-teleponan dengan Presiden Jokowi dan Jokowi tentu memantau keadaan itu. Tapi memang disiapkan skenario supaya seolah-olah ada perbedaan pendapat nanti kemudian dianggap bahwa udah itu udah jadi keputusan final. Tapi yang lebih lebih masuk akal untuk kita lihat yaitu publik yang nggak peduli lagi kan. Publik bahkan makin merasa bahwa itu yang diputuskan kemarin itu ada keinginan personal dari seorang yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Cuman itu, dengan kata lain, orang menganggap bahwa semua yang masih mendukung Presiden itu sebetulnya udah kehilangan akal sehatnya tuh. Jadi Presiden Jokowi akhirnya menunjukkan watak dia yang sesungguhnya, yaitu arogan dan memaksakan kehendak. Tinggal kita tunggu apakah Megawati yang seperti yang kita minta selalu mampu nggak untuk menegur secara keras dengan mencabut kartu anggotanya. Kan cuma itu, kan dipertontonkan dengan sangat kasar bagaimana keputusan mahkamah itu jadi semacam agenda hanya untuk keluarganya kan jadi Ya, ya. etik yang tertinggi ini yang dianggap publik bahwa udah nggak ada gunanya sebetulnya semua ucapan dari sang presiden. Ya, tapi yang menarik waktu ini putusan dibacakan Pak Jokowi sedang pergi Bung Rocky itu ke China dan kemudian melanjutkan ke Arab Saudi. Jadi Presiden bisa menyatakan saya tidak tahu orang saya aja lagi di Cina terus kemudian ke Arab masa masih dikait-kaitkan dengan kasus ini gitu. Alibi itu pun sudah disiapkan dari awal. Nanti saya akan pergi, tetapi Anda tahu bahwa ujungnya adalah harus meloloskan. Dia nggak bilang putra saya, dia bilang kamu harus loloskan keponakanmu. Ya, ya. Oke. Kira-kira begitu dia omong, kita bisa bayangin kan ya sebulan sebulan lalu di meja makan. Ya, oke. Tapi andai kata begini skenario-nya kemudian ini diloloskan, tapi kemudian justru ini Pak Jokowi ingin meninggalkan legasi yang bagus. Walaupun anak saya lolos, tapi ternyata nggak akan saya gunakan peluang itu, gitu. Jadi Gibran akan tetap jadi kader PDIP dan dia tidak akan menjadi calon wakil presiden. Ini saya membayangkan saja gitu. Kalau menurut Anda kira-kira berlebihan nggak sih bayangan saya itu? Iya, itu bayangan yang masuk akal juga. Tetapi tetap itu bagian dari perencanaan busuk kan begitu jadinya kan. Kan Hmm. yang terjadi mahkamah sudah mengkhianati prinsip dia sebagai the guardian of the constitution, tapi kemudian diselamatkan dengan prinsip oke nggak jadi. Iya, tapi dia udah bikin rusak kan. Mahkamah udah memburukkan tetap masyarakat udah anggap ini permainan. Jadi 2 kali bermain, jadi 2 kali dungu, jadi 2 kali diprank kan akhirnya begitu kan. Jadi tetap apapun yang mau diucapkan, mau Gibran akhirnya mengatakan, oh ya terima kasih tapi saya menolak. Ya tapi udah terjadi kerusakan di Mahkamah Konstitusi, yaitu mengambil alih wilayah dari legislative review kan. Ya, Walaupun Mahkamah akan bilang ya kami kan punya hak untuk membatalkan konstitusi itu dengan dalil apapun, tetapi pembatalan itu hanya dimaksudkan untuk kepentingan secara khusus dan khas pada seseorang yang namanya Gibran yang adalah anak presiden kan. Jadi ya, tetap kita akan dicatat dalam sejarah konstitusi bahwa mahkamah ini pernah atau bahkan berkali-kali menjadi alat doang dari kekuasaan atau ya, bahkan instrumen dari sang presiden. Itu aja tuh. ya. Jadi apa namanya nih damage has done itu dan apapun yang mau diselamatkan di situ orang anggap itu berarti kepura-puraan makin menjadi-jadi itu. Ya. Nanti mungkin di ujungnya juga Jokowi akan bilang ya karena udah lolos maka sebaiknya Gibran nggak perlu lagi jadi cawapres jadi capres saja kan gampang diatur ulang kan. Oke, tadi pagi kan Anda menyatakan bahwa sebenarnya PDIP itu sudah menyiapkan surat pemecatan untuk Pak Jokowi dan Gibran gitu ya. Tinggal akan diterbitkan setelah bersamaan dengan
dengan apa dengan putusan MK. Tapi saya kira mungkin suratnya ditunda dulu sampai kemudian ada deklarasi Gibran ya, Bung Rocky. Ya itu pasti, dan bisa deklarasi Gibran itu bukan sebagai calon wakil presiden, tapi sebagai calon presiden, dan wakil presidennya ada Kaisang. Kan udah lolos kan sama-sama kan. 40 tahun udah nggak perlu kan. Jadi itu yang terjadi sebetulnya. Jadi kita akan lihat bagaimana kakak beradik ini akan jadi pasangan presiden dan wakil presiden. Dan ketua tim suksesnya adalah ketua MK. Kira-kira itu. Ini saya kira satire Anda ya, karena kalau bunyi MK itu bahwa yang bisa itu adalah belum sampai usia 40 tahun, tetapi sudah pernah atau masih menjadi kepala daerah gitu. Alasannya begitu. Yang ini yang dipilih, jadi di elected bukan yang appointed gitu. Ya juga kan seseorang kan yang penting pernah menjadi pejabat politik lah kira-kira akan diperluas tafsirnya yang elected Nanti gitu. Nah, ditafsirnya nanti ada gugatan baru lagi kalau itu. ya itu, dan Kaisang kan elected di PSI kan dia dipilih untuk jadi ketua, dan itu adalah sejenis pejabat negara juga kan, bahwa ketua partai itu setara dengan akan disetarakan dengan pejabat negara, bahkan di atas kepala daerah pengalamannya itu. Nggak penting pengalamannya 2 jam 4 jam, yang penting pernah menduduki jabatan politik yang mulia itu sebagai ketua partai, dan dia adalah elected. Ya, kan kita kemarin sejak sepekan lalu kita menyinggung soal Indonesian political madness-nya ya, kegilaan politik Indonesia. Dan saya kira ini apakah menurut Anda ini sudah sampai puncaknya atau ini masih akan menuju puncak? Ini masih akan menuju puncak, sebab kegilaan itu baru bisa lengkap kalau semua rakyat akhirnya merasa bahwa udah mereka yang normal, kita yang gila. Begitu jadinya. Oke. Enggak, soalnya kalau udah sampai puncak kan biasanya tinggal turun. Tapi kalau masih menuju puncak berarti prosesnya masih lama dong ini. Masih saya membayangkan nanti ada komentar dari Pak Presiden itu, mungkin dari Cina atau Arab Saudi dalam 3-4 jam ini untuk menanggapi hasil Mahkamah Konstitusi. Dan yang lebih penting sebetulnya kita tunggu reaksi dari Pak Prabowo misalnya, karena pasti Gerindra menganggap bahwa memasangkan Gibran itu artinya memerosotkan perolehan suara nanti, karena udah ada demoralisasi. Jadi semua rakyat Indonesia menganggap bahwa Gibran itu akhirnya dia jadi liability, bukan lagi jadi aset pada politik Jokowi, pada politik Prabowo. Tapi kita mau lihat lagi bagaimana Prabowo atau Gerindra umumnya atau koalisi Gerindra itu bisa memahami ini sebagai penghinaan terhadap akal sehat publik. Maksud saya begitu loh yang oke lah kalau Pak Jokowi, Gibran dan sebagainya kan memang Pak Jokowi dan Gibran tidak berangkat dari tradisi demokrasi. Kan kita tahu persis. Pasti Ya. Pak Prabowo kan meskipun dia militer, tapi kan dia lama dulu bapaknya itu pejuang dan dia hidup di dalam pelarian dan dia hidup di dalam negara demokrasi. Masa dia tidak tahu bahwa hal-hal semacam ini sangat tercela dalam negara demokrasi? Saya kira renungan itu sedang berlangsung jam-jam ini, dan Pak Prabowo menganggap ya dia udah pernah jadi militer lalu pindah wataknya jadi seorang sipil dengan membangun partai politik. Pak Prabowo perlahan-lahan membangun partai politik lama dan mencalonkan diri sampai 4 kali. Masa tiba-tiba harus menerima fakta bahwa ada seseorang yang tidak punya pengalaman politik dan tidak punya partai politik, tidak berdarah-darah, tiba-tiba disodorkan untuk jadi wakil beliau, kan itu juga sesuatu yang mengganggu rasio sekaligus mengganggu passion. Jadi reason and passion itu juga terguncang. Demikian juga Pak SBY mestinya juga bereaksi kan, karena bagaimanapun itu dihitung dari sudut manapun itu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, SBY paham itu, dan kita tunggu apa komentar Pak SBY, apa komentar Pak Prabowo, dua orang yang kita anggap jenderal yang pinter, secara militer pinter, dan punya pengetahuan demokrasi yang komprehensif. Jadi ini yang kita tunggu sebetulnya, atas nama publik kita tunggu itu tuh, apakah komentar mereka oke, anything goes, apapun sudah diputuskan, maka Gibran boleh jadi wakil presiden dari koalisi yang dipimpin oleh Prabowo, dan di dalamnya ada SBY. Yang lain-lain ya bisa kita hitung sebagai pengikut lah, ada Pak Erlangga di situ, atau Yusril misalnya yang paham tentang tata negara, harus berkomentar secepat-cepatnya tuh terhadap putusan yang bukan sekedar keliru tapi berbahaya bagi demokrasi. Ya, ya, saya membayangkan begini ya, Bung Rocky. Katakanlah
sekarang dia berpasangan dengan Gibran, dan dengan mesin kekuasaan yang ada, kekuasaan pemerintahan dan sumber daya di pemerintahan yang Pak Jokowi punya, kemudian Pak Prabowo berhasil memenangkan ini, gitu ya, memenangkan kontestasi Pilpres. Tapi kan ini sebenarnya adalah apa ya, kesempatan terakhir buat Pak Prabowo, dan orang pasti akan kan orang seperti Pak Prabowo pasti ingin dikenang sebagai apa sih? Itu kan selama ini kan dia bagaimanapun sebagai jenderal, dia tadi sangat cemerlang, dia sangat dihormati begitu, dan kendati pun kalah pun sekarang ini orang ada yang tetap respect pada Pak Prabowo. Tapi kalau yang terjadi kemudian dia demi untuk menjadi seorang presiden dan kemudian dia mengandeng seorang Gibran, saya kira nanti sejarah akan mencatat Pak Prabowo bukan dengan tinta emas. Saya kira itu yang saya kira bisa mengganggu Pak Prabowo. Itu yang kita inginkan. Bagaimanapun saya kenal Pak Prabowo, saya kenal Pak SBY, dan teman-teman diskusi yang keren Prabowo SBY, yang setiap kali jadi semacam pedoman baru bahwa mereka datang dari tradisi militer tetapi paham demokrasi kan. Ya kalau orang sipil nggak paham demokrasi itu ajaib. Tapi ini orang militer pun paham demokrasi itu. SBY udah bertransformasi menganut civilian values itu. Demikian juga Pak Prabowo. Justru kita minta semacam pertanggungjawaban intelektual dan pertanggungjawaban etik atau moral terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi seolah-olah ini bangsa ini nggak bisa maju kecuali menggandeng Gibran, kan itu intinya kan. Jadi seolah-olah semua semua pemain politik itu harus didaftarkan lebih dahulu di dalam cara berpikir Pak Jokowi itu. Kalau nggak ada dalam daftar maka harus disingkirkan. Jadi poin kita terutama karena Pak Jokowi gagal mengembangkan demokrasi, harusnya Pak SBY, Pak Prabowo, Pak Yusril, Pak siapa lagi Pak Erlangga itu mengingatkan pada bangsa ini bahwa ada yang tidak jujur di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Jadi ini yang kita minta tuh. Kami masyarakat sipil tidak punya persoalan dengan kalian, kami punya persoalan dengan cara kalian merawat demokrasi. Kira-kira itu pesan saya Ya, ya, ya. buat teman-teman koalisi itu. Ya, saya membayangkan kasihan betul orang seperti apa Agus Harimurti Yudhoyono ya. Kemudian dia harus menjalani karir politiknya dengan melewati keburukan semacam ini gitu ya. Ya itu yang banyak teman-teman yang mempertanyakan itu. Apa misalnya kalau Pak Prabowo menang, ada Agus Harimurti di situ, dan setiap kali orang mesti lihat bagaimana bahasa tubuh AHY, bagaimana bahasa tubuh Pak SBY kalau melihat pasangan Prabowo dan Gibran itu tampil di publik, bagaimana citra internasional, bagaimana sinisme dari pengamat-pengamat Indonesia terhadap demokrasi yang sudah ditanamkan oleh Gus Dur, diperbagus institusinya oleh Pak SBY, kemudian dikuatkan lagi misinya dengan Prabowo membentuk partai. Kan kita sedang bertumbuh di dalam etika itu, etika untuk mengedepankan deliberatif di dalam demokrasi. Ini nggak ada deliberatifnya, karena semuanya adalah perintah atasan kan. Jadi Gibran itu ya diperalat oleh Jokowi, dan Jokowi itu memperalat partai-partai koalisi itu untuk kepentingan dia kan. Jadi instrumentalisasi ini berlangsung di depan mata internasional, dan kita diketawain sebetulnya tuh, olah-olah di luar negeri udah berlangsung menganggap bahwa Indonesia ini dagelan. Ya, ya, ya. Mumpung ini belum terjadi ya, saya kira mungkin masih ada waktu. Malam ini mungkin Pak Prabowo, Pak SBY, juga Agus Harimurti lah, katakan yang lain-lain juga merenung kembali. Apa iya sih untuk Iya, itu mereka melakukan segala macam tak kobra jungkir balik seperti sekarang ini. ya pada akhirnya saya paham cara mereka melihat kesempatan. Tapi sekaligus saya menganggap Pak Prabowo dan Pak SBY adalah dua tokoh yang membuat Indonesia itu dipercaya tidak akan kembali pada sistem otoriter. Prabowo bermigrasi dari tradisi militer masuk ke wilayah sipil. Pak SBY bukan sekedar bermigrasi, dia mengubah seluruh bahkan bahasa tubuh militeristiknya menjadi bahasa tubuh sipil. Jadi ini udah bagus betul. Tiba-tiba datang seorang sipil yaitu Jokowi yang justru mengubah lagi kultur politik kita ke arah kripto otoritarian. Kan itu intinya. Jadi saya menghimbau supaya ada semacam kesadaran intelektual, kesadaran etis dari Pak SBY dan Pak Prabowo untuk memberi pelajaran pada bangsa ini bahwa ada yang tidak benar, tidak bagus. Bukan semata-mata tidak baik bagi pemilu hari ini, tetapi pelembagaan politik itu akhirnya mengalami pembusukan. Yang disebut political decaying itu
berlangsung sekarang. Nggak ada gunanya kita bikin partai politik kalau tiba-tiba seseorang itu bisa nyelinap hanya melalui keputusan Mahkamah Konstitusi yang diperalat oleh seorang presiden. Kan itu Ya, dasarnya kan. ya. Sejak tadi saya mencoba berpikir keras dan mencari-cari kosakata apa yang bisa menggambarkan suasana batin kita hari-hari ini. Saya kemudian rupanya paling mudah saya teringat dengan puisi yang dibuat oleh Taufik Ismail yang kemudian malu aku jadi orang Indonesia, Majoy. Saya kira itu menggambarkan situasi banyak dari kita sekarang ini. Itu yang paling tepat. Kita malu sebetulnya, bukan sekedar malu karena nggak mampu untuk mengembalikan janji Republik untuk menghasilkan pemimpin yang bermutu. Tapi kita malu karena disaksikan oleh dunia, kita berubah lagi dari sistem yang udah demokratis, pergi pada sistem yang otoritarian. Kan ini yang kita sebut elected autocracy itu. Jadi orang-orang yang dipilih untuk memimpin demokrasi berubah menjadi otokrat. Kan itu intinya tuh. Ya, iya. Oke, Bung Rocky. Saya kira mungkin sementara ini kita merenung juga sambil karena saya mulai kehabisan kata-kata untuk menggambarkan situasi sekarang. Kita akhiri perbincangan kita ya, Bung Rocky. Terima kasih walaupun ada di tengah jalan terus masih mengupdate kita bersama ya. Walaupun gambarnya nggak pas, saya kira para Oke, viewer bisa minta maaf ya. ya. Karena ya, yang penting walaupun di tengah jalan tapi kita tidak macet jalan pikiran kita. Yes, oke, baik. Terima kasih Bung Yes. Rocky. Iya. Ya. Oke.